Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati semua para netizen, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa berjumpa di YouTube channel Bang Haji Ridwan seperti biasa. Ya. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para guys, my bro, saudaraku, hari ini kebetulan sekali saya baru pulang dari Ustadz Ujang tadi jam 10 pagi, terus buat istirahat, agak lelah, sampai karena perjalanan macetnya minta ampun. Alhamdulillah, Ustadz Ujang mudah-mudahan semalam kemarin itu acara sukses. Semoga panjang umur, Ustadz Ujang sehat, selalu berkah dan ilmunya dunia dan akhirat. Dan kebetulan sekali pada hari ini, pada malam ini, saya kedatangan tamu dari Sukabumi, langsung datang ke Jakarta, mari. Ya. Ini namanya Pak Nana, ya, Pak Nana. Ini Pak Nana ini sudah sakit belum lama sih, ya. Mudah-mudahan ini sakitnya sakit teluh atau terkena santet, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau santet itu kita melawan antara manusia dengan manusia atau dengan jin. Tapi kalau penyakit medis itu kita urusannya dengan Allah. Ya, karena Allah yang menguji kita, Allah yang memberi penyakit dan lain-lain. Ya, sehingga Allah, karena Allah sayang kepada kita dan menguji hambanya agar sadar dan tobat. Tapi kalau manusia teluh santet itu karena sirik, karena dengki, karena hasut, benci, dendam dan lain-lain semua. Ya, mudah-mudahan muridku yang belajar VIP menonton untuk pelajaran nih. Ya, inilah ruangan praktek abang, ya, dan ini langsung berhadapan dengan Pak Nana, ya. Nah, Pak Nana sakitnya belum lama, tapi sakitnya ya boleh dibilang parah, ya, parah. Sakitnya itu yang dirasa menggigil, ya Pak, ya. Jadi kalau sudah menggigil itu bukan menggigil kayak orang kena gejala tipes, meriang doang, panas dingin. Ini menggigilnya bisa dari jam berapa, Pak? Dari semalam. Saya semalam jam itu kira-kira sore jam berapa? Sampai sore lagi. Sore jam 5, jam 4 tuh. Sampai sore lagi tuh. Itu. Ternyata dibacain Yasin, ngajiin, baik sebentar, kambuh lagi, baik sebentar, kambuh lagi. Dan itu sudah berobat, ada kurang lebih 6 spiritual, ya Pak, ya. 6 orang pintar lah kalau bahasa di rumah, paranormal lah gitu, ya. Nah, tapi masih kambuh, masih begitu lagi. Dan sudah ke dokter juga, ya. Semua kata dokter bagus ya, dikasih obat meriang aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini penyakit dari teluh santet atau guna-guna. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Karena kita akan melawan teluh santet ini, ya. Mudah-mudahan yang nyantetnya melihat, nonton di YouTube ini, ya, agar sadar dan tobat. Jadi kalau dia tidak sadar dan tobat, maka Allah yang akan membalas. Allah yang akan membalas, ya, kejahatan dia. Gitu, ya, bukan saya, bukan abang. Karena yang maha menghukum itu hanya Allah, ya. Insyaallah
hari ini, pada malam ini, seperti biasa tadi, Bang kasih air minum, putih, nggak muntah. Oke. Tinggal cara kedua, ruqyah. Kita ruqyah, kita cabut, kita ruqyah. Ya, mau kita balikin, mau enggak, nanti urusan Allah. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan muridku yang di luar negeri, ya, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Korea, Singapura, Brunei, Malaysia, Cina, ya, mudah-mudahan melihat, ya, buat satu pelajaran juga untuk yang belajar, ya, untuk satu pelajaran buat yang belajar agar manfaat ilmunya di dunia, wal akhirah, dunia dan akhirat, ya. Jadi Pak, itu kalau kambuh itu nggak ada waktu kadang ya, waktu ya. Kan kalau gejala tipes kalau dalam kedokteran mau masuk maghrib, meriang tuh si obat deh, obat cacing atau apa gitu ya. Nah, ini obat makan obat cacing udah bosen ya Pak ya. Ke dokter udah berapa kali Pak? Dokter, mantri 2, dokter 1 kali, belum rumah sakit belum? Udah. Hah? Oh, udah juga rumah sakit ya. Oke. Jadi para pemirsa, ya, ini demi Allah, demi Rasulullah, ini bukan rekayasa dan bukan main-main ya. Ya Pak, demi Allah ini bukan main-main ya Pak ya. Bukan main-main. Ini berobat, benar. Ya, kan ada Sukabumi. Tinggal di Sukabumi, Pelabuhan Ratu tinggalnya. Ya, ke daerah Pelabuhan Ratu. Jadi bukan rekayasa, main-main, bukan. Ya, kita udah sumpah buat apa sih bohong? Bohong begini doang, emang dapat duit 100 juta apa, nggak bohong? Kan kagak. Ya, nah, tapi kita, ayo, kita obati. Caranya bagaimana? Yang sudah Abang ijazahkan, sekarang nih bisa dilihat cara-caranya. Dan ini di ruangan praktek Abang. Ya, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur Abang, sehat, ya, selama 36 tahun menjadi spiritual, menjadi paranormal, sampai sekarang, sampai saat ini. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kita, saudaraku lihat ya, kalau yang tidak belajar, yang belum belajar, VIP dengan Abang, mau mengikuti, ya, itu namanya nyontek, atau kopi. Barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru, barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa ijazah dari guru, sama juga belajar dengan setan. Nah itu Pak. Ya, jadi boleh, terserah. Nanti kalau mau nyontok-nyontok, terserah, itu urusan Allah. Ya, biar hati-hati nanti jadi gila. Baik agak ya, dukun nih yang ngobatin yang gila spiritualnya kan. Nah itu, biar hati-hati. Dia harus memang ada ijazah. Ya, kata-kata ijazah itu, hijab kuburnya itu bisa dari luar negeri, bisa. Atau juga kayak orang nikah, bisa dari luar negeri, bisa saja. Ya, mudah-mudahan Allah kasih pada hari ini, Allah buktikan ya dengan kebesaran ayat Allah, kehebatan ayat Allah dan ilmu Allah dan sholawat ala Nabi, Allah berikan kesembuhan, ya, kesembuhan, ya, total, mudah-mudahan. Kenapa? Karena yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago, gitu ya. Jadi Abang akan bekerja keras untuk mengobati anak-anak ini. Kasihan ya. Umur berapa Pak? 58 nih Pak ya. Nah, jadi ini ada kartu pasiennya. Kalau Abang ada kartu pasiennya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya. Sekarang kita mulai untuk ruqyah, oper, pinggir, kalau sini kalau mau lihat deh, kelihatan tak bocor, mundur aja sini. Oh, sini. Tapi kamu masih dulu, biar dia lewat dulu belakang. Nah, ini kan ruqyah sini. Ya Pak, Bapak duduk sini Pak. Ngadep sana, ngadep kiblat. Ya. Mundurannya Pak. Kaki ini ke bawah ya Pak ya. Ya gitu ya. Ambil jauhan dikit. Kelihatan. Nah.
Bapak di hati baca Allah, Allah, Allah. Ya, tangannya dibuka Pak. Ya, ya Allah, Allah aja ya Pak ya. Meram, meram Pak. Pak izinnya sih Pak, cabut ya Pak. Maaf ya Pak. ECNU. Saya juga orang NU ya. Ya. Oke, ya. Ini Pak, bayangkan lafaz Allah di sini Pak ya. Menurut dikir Pak. Ya, bayangkan lafaz Allah, Allah. Baca di hati Allah, Allah, Allah ya. Jangan ngomong apa lagi kalau saya bilang selesai baru selesai. Kalau belum ya Pak ya. Maju udah. Mulai, sekarang kalau mulai zikir di hati Allah, Allah. Lidahnya ke atas. Nah, salah Pak. Salah. Jadi apa mulutnya diam. Di sini bacanya di batin. Di hati di batin. Ya. Ayo mulai sekarang. Malam. Ini kan lafaz Allah di sini. Wah, mulutnya masih kuat kamit, Pak. Di hati. Kakinya nggak boleh gini, Pak, bawah. Nah, gitu. Munduran, maaf, kakinya munduran. Nah, gini aja. Ya, gitu. Tangannya gini, ya. Di hati, Pak, coba. Mulai, Pak. Meram. Di hati. Jangan di mulut, di hati. Terus sampai saya bilang selesai, baru selesai ya Pak ya. Terus, bagus. Terus di hati, ingatkan Allah. Allah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azim ya Alamin. Qayyum ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb. Kamu rahmatmu ya Allah. Hidayah bersama dan beserta Nabi keramat para wali. Restu kepada mudah dan keberkahan dari ayat Allah yang Allah semua. Dengan suatu kami keberkahan ya Allah rezeki kami mencabut ya Allah guna terus sihir atas ridhamu ya Allah. Dalam Quran saya serta berfire. Ya Allah. Allah, Allah, Allah. 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 Allah.
Haus dulu, haus. Jadi haus pemirsa. Terus juga terus konsentrasi. Lah. Allah, Allah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya yarzuqu man yasha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar ya Qahhar. Allah. Good job. لقد الله 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 اللهم صل على أعوذ بكلمة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حسبنا الله حسبنا الله إنه الله 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 اللهم صل
Dulu Pak. Terus. Bapak berasa apa tadi Pak di Rukia Pak? Nah, Udah rasa apa? terus gimana ya kayak nyaman gitu ya. Hah? Nyaman gitu. Nyaman. Iya. Terus ada kayak ada hawa-hawa panas atau dingin atau apa? Tapi kalau dingin panasnya biasa nggak ada. Oh, ada kayak ada yang keluar nggak? Nah. Terus Bapak kesentak-sentak gitu kenapa? Hah? Ngap. Ya. Ntar pengobatan ntar saya mandikan Bapak ya. Saya mandikan biar tuntas sekalian nanti ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ayat Allah, insya Allah biar sembuh langsung ya Pak ya. Dan ini ada air bibit saya minumkan lagi Bapak ya. Ini air bibit yang sudah dipuasakan, sudah dari tahun 94 saya pulang haji ya sampai sekarang ya. Jadi air Zam-Zam, air hujan Jumat, air puasa, air zikir, sholawat semua gitu ya. Bismillah, Pak. Bismillah. Baca Al-Ikhlas satu kali baca Al-Ikhlas, minumnya setengah dulu. Ya. Mbak, tak air pas kamu. Tapi hati apa tenang ya, adem ya. Tadi mandi lagi mudah-mudahan dengan bersamaan jatuhnya air bersamaan pula semua yang ada di tubuh Bapak ya. Mau siapapun orangnya yang guna-guna Bapak terus santet masa bodoh EGP gitu aja ya Pak. Yang mau hukum hanya Allah. Jadi biarlah Allah yang membalas. Yang penting Bapak sembuh. Amin. Bagaimana cara supaya sembuh? Amin. Tuh ya Pak ya. Amin. Pakai minyak wangi Pak, biar sudah Nabi ya Pak ya. Kalau orang yang pakai kembang, 7 rupa, pakai minyak wangi aja deh yang simpel aja, ya. Nggak masalah mau pakai kembang 7 rupa, 1000 rupa juga nggak masalah. Ya istilahnya silakan aja, ya sah-sah saja. Yang penting pengobatan itu dengan ayat Allah, ilmu Allah. Itu Bapak saya ya, walaupun Bapak tidak muntah, supaya ya cuman berasa adem, berasa tenang hati gitu ya, nggak kayak ini. Jadi yakin, yang penting yakin, berani dan tegas Pak ya kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Penyembuh. Nah, makanya di dalam ayat Allah itu firman Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Pak. Dan
orang-orang yang beriman. Ya. Kesembuhan yang bagaimana, rahmat yang bagaimana, ya. Beriman yang bagaimana. Makanya banyak orang yang beriman dengan sholat, dengan puasa, zikir, dia beriman kepada Allah. Tapi kenapa masih bisa kena guna-guna, kena santet, kena teluh, kan gitu? Kenapa? Nah, pertanyaan ini. Karena di hati kita kosong pada Allah. Jadi Bapak disuruh zikiri hati, di mulut terus yang kumat kami. Ya kan? Nah itu beda, di mulut sama di hati beda. Jadi kesempurnaan Islam itu 3. Jadi Bapak belajar lagi tuh. Ya, paling saya ijazahkan. Ada. Saya ijazahkan nanti ilmu ini. Ya, ilmu sholawat dan ilmu al-hikmah ini. Jadi Bapak di rumah baca juga. Jadi nggak bengong gitu ya. Mana kita kosong, kita bengong, masuk tuh guna-guna itu. Lagi tidur kita baca apa, kita bengong masuk. Ya, jadi kesempurnaan Islam itu 3. Diucapkan dengan lisan, ada lisan subhanallah gitu ya. Nah, dengan hati subhanallah, gerakan tangan juga subhanallah, seandainya seperti itu. Bahkan orang sholat, zikir, dia ngaji, pikiran kemana-mana. Bikin utang, bikin anak, bikin ini, kan gitu. Nah, di situ kita harus rubah itu. Fokus Pak. Ya, dia harus fokus dan harus khusyuk. Nah, itu ya. Udah berapa menit? 27. Makanya saya bikin live ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dukun-dukun santetnya ngeliat. Gitu. Jadi nggak nyantet lagi. Jadi sadar dan tobat. Tapi nggak sadar dan tobat berarti perangnya sama saya nanti. Jarak jauh perangnya. Gitu. Jadi kalau Bapak di mana-mana itu taruhan saya nyawa. Gitu. Jadi bukan Bapak lagi serang saya. Karena saya ikut campur. Kenapa ikut campur? Istilahnya seperti itu. Ya, saya ikut campur karena tugas saya, kewajiban saya menolong orang. Kita hidup ya harus saling tolong menolong. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Gak mungkin kurung batang kita ini terbang sendiri. Gak mungkin terbang sendiri itu. Kayak seperti aulia Allah Al-Habib Husin bin Abu Bakar dari luar batang. Beliau kurung batangnya terbang sendiri. Surah Fatihah. Seperti aulia Allah. Kita bukan. Kita wali juga kita. Teman wali murid. Kita wali murid ya. Nah, mudah-mudahan izin Allah dapat saya mandikan nanti. Saya langsung turun tangan langsung saya ya. Karena ini sudah nggak main-main ya. Bayangin aja orang menggigil dari jam 4 sore sampai jam 4 sore lagi. Tiap hari itu Pak. Tiap hari begitu ya, subhanallah. Penyakit medis ya apa namanya gejala tipes paling meriang doang gitu kan ya, kasih duit sekepok juga langsung baik biasanya kalau meriang begitu mah langsung gitu ya. Nah itu ya memang Bapak kelihatannya nggak sakit sehat, tapi kalau udah kumat kan ya waduh Bilang lagi ke tobat lah kalau udah meriang. Iya sampai apa jemur badan. Saya sambil ambil napas dulu ya Pak, sambil ngobrol. Saya ambil napas jujur saya ngos-ngosan saya narik itu. Jam 8 sampai jam 11 buka baju jemur masuk lah begitu. Di matahari itu ya jemur. Iya, nggak pakai baju. Nggak berasa, panasnya nggak berasa, dinginnya. Kalau orang-orang mah disantetnya, ditelunya biar panas, badan panas itu kayak kebakar. Ini dibalik nih Pak, apa dibikin kayak dingin, kayak es, kayak di kutub utara salju. Ya kan, ya mudah-mudahan lah Pak ya. Allah Bapak sudah kesana kemari, ya mudah-mudahan Bapak jauh-jauh dari Sukabumi kemari. Ya tentu hakikatnya petunjuknya dari Allah, hakikatnya petunjuk dari Allah. Nah, syariatnya dari orang, ya dari mulut ke mulut, dari ini. Nah pertemuan yang baik itu datangnya dari Allah. Ya. Kalau Bapak ketemu saya di diskotik, ya ini berarti setan yang nemuin, jangan lagi dung-dung, nah itu setan lagi dangdutan, misalnya gitu kan, misalnya gitu kan, ya gitu. Amin. Yang penting Bapak bantu, saya hanya perantara, ya saya hanya syariat, perantara.
semua hidup itu harus ada perantara syariat. Kita nyari rezeki, nyari uang, syariatnya kita dagang, ya, ada yang dagang. Terus itu secara lahiriahnya dagang atau jual atau apa. Secara batiniahnya kita tetap berzikir, memohon kepada Allah kan, ya, dengan ibadah, dengan zikir, sholat dan lain-lain kan begitu, dengan puasa dan lain-lain. Yang mudah-mudahan Allah kasih. Ini yang terakhir Bapak berobat. Amin, amin. Saya pengen Bapak ketemu saya udah baik, jangan berubah belum baik loh, Pak. Saya males, saya kalau mendingan cepat baik aja dah, udah jangan, nggak mau lama-lama kalau saya mah gitu. Biar saya tarung aja sama dukun santetnya lewat jarak jauh ya, karena santet itu perang santet itu, perang teluh itu nggak hanya berhadapan, tapi bisa jarak jauh juga bisa. Gitu. Santet-santetan, ya, mungkin nih malam ini saya nggak tidur pagi, saya setelah jam 4 lah, setelah subuh gitu ya, karena saya harus menjaga Bapak, karena saya yang akan diserang nantinya ya, nggak apa-apa. Karena mengobati orang itu maka jangan ada kawan saya pas ngobatin begitu, ngobatin pasiennya muntah darah dianya, hampir mati. Nah saya nggak mau seperti itu, gitu. Saya bukan seperti itu. Allah melalui Pak Haji. Ya amin, insya Allah Pak. Alhamdulillah sampai detik ini, makanya saya bilang tadi selama alhamdulillah sudah jalan, bukan jalan lagi, jalan 37 tahun nih. Kemarin tanggal 22 saya ulang tahun, yaitu saya menjadi spiritual 36 tahun. Sekarang sudah 37 tahun ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Waktu Bapak pulang, dikabari saya. Ya, besok usaha apa kabari saya kasih waktu sampai besok sore, Bapak kasih kabar saya bagaimana kan Bapak, apa semua ya. Nanti Bapak pakai sarung, saya siapin sarung ntar ya. Bila terus tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jabar itu ya Allah syarifah. Jadi doa-doanya ada yang saya dengarkan, ada yang tidak saya kasih tahu dengarkan. Ya, karena yang sudah belajar dengan saya pasti tahu doa-doanya yang saya berikan. Gitu ya Pak ya. Jadi, mungkin Bapak sembuh lah, karena deh, ya kan? Itu Allahnya yang punya segala sesuatu kepada Allah. Ya, karena Allah yang punya segala yang saya bilang tadi, bahwa hanya Allah yang maha penyembuh. Bukan dokter, bukan spiritual, bukan paranormal. Kalau dokter yang hebat, kalau spiritual yang hebat, nggak ada orang meninggal Pak. Tukang gali kuburan nggak dapat duit. Iya, nggak ada yang meninggal. Udah dokter hebat, spiritual hebat, orang hebat ya. Berarti Allah nggak adil kan gitu. Makanya yang maha penyembuh itu Allah. Saya hanya perantara. Nah Bapak ke Sukabumi naik mobil. Nah saya mobilnya, tujuannya Allah. Gitu istilahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Al-Fatihah. Allah. Ya Allah ya. Saya tidak ucapkan bacaan-bacaan ayat Allah atau sholawat karena saya tahan nafas bacanya Pak. Ya, Pak ya. Jadi bukan cuma komat kami, komat yang mengunjing, gojang gajing, bukan gitu ya. Enggak, tahan nafas dari dalam.
Saya ambil sarung dulu ya Bapak, tunggu sebentar ya Pak. Ya Pak. Pak, ini apa? Nanti pakai sarung di kamar mandi ya. Ikut saya kamar mandi. Ini Pak, ini dulu. Oh, kamar mandi, bawa ini semua, ya. Mandi semua, mandi di sini. Nah, namanya ya Pak, Bapak pakai itu aja. Telanjang dulu pakai sarung aja. Kalau udah kasih tahu saya ya Pak. Jadi kalau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama wabil khusus murid-muridku yang kusayangi dimanapun kalian berada, ya di luar negeri, Korea, Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Cina, terus Brunei, ya, mudah-mudahan Jepang, mudah-mudahan dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan kalian bisa membantu orang seperti abang, ya, benar-benar menjadi spiritual sejati, benar-benar bisa ilmu kamu manfaat dunia dan akhirat ya. Ya, kita mulai. Ya. Jongkok, coba, ngadep sana. Geser ke sini dikit, ya. Jadi Bapak baca dalam hati, usapin badannya semua, ya Allah jabal ya kohar ya kohar, ya Allah jabal ya kohar, ya. Atau al-ikhlas, baca al-ikhlas aja ya. Al-ikhlas bawa sama gitu ya. Nah, lebih usapin kupingnya, hidungnya, mulutnya kenain air semuanya ya. Hah? Bukan. Dua wahat, kalau sama dengan Allah. Baca al-ikhlas. Ya boleh, pelan aja baca pelan. Pelan aja boleh. Bila kita coba Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya salat, ya salat, betul nabi salat, betul nabi salat. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Habib, ya Karim, Muhammadun Tabadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, Rahman. Muridmu ya Allah. Allahu Akbar. Sampai gosokin badan pelan-pelan muka ini Pak, pelan-pelan, pelan-pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Mulutnya kenain airnya Pak. Mulutnya Pak, mulutnya. Ya, minum air dikit nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu bikalimati Allahumma sholli ala Nuri Anwar wa Ya Allah ya Jabbar ya Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Habib ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
La haula wala quwwata illa billah. Allah. Pak, jadi nanti rambutnya, badannya jangan dilap ya. Oh yang baik. Langsung pakai baju ya. Kamu aja enggak? Enggak, ya boleh palanya itu, anduknya ada itu ya. Ya. Kata kainnya harus itu aja tadi ya. 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 Jadi kalau pemirsa yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi di pemandian ya, kan, mudah-mudahan, terima kasih, kesembuhan, ya, insyaallah. Jadi kalau nanti pemirsa ya ada yang contoh ya dari YouTube ini ya, ini nanti harus ada ijazah. Bagi siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan ya, harus ada ijazahnya ya, dari dan belajar dengan YouTube juga. Kalau memang tanpa guru, tanpa bimbingan, itu akan menjadikan saya juga belajar dengan setan. Nah, saudaraku, mudah-mudahan murid-murid abang yang sudah belajar ya bisa mengikuti seperti ini. Nah, YouTube ini simpan yang baik ya, simpan yang baik untuk contoh ya, agar nanti abang wafat bisa kamu gunakan dengan baik. Gak mungkin kamu nanya ke kuburan abang ya, bang ini bagaimana caranya, gak mungkin kan. Nah, biar mengalus ke dalam kubur abang, ke dalam kubur, pahalanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan sholawat, dan nanti ada akan mengijazahkan sholawat ya, sholawat Maulana ya Maulana ya, yang dulu memang baca di tahun 95 ya, kitab aslinya ya ini kitab aslinya ya, ini dalam tahun 95 ya, 95 yang menijazahkan guru abang masih hidup, alhamdulillah, semoga beliau sehat. Habib Husin bin Abu Bakar, Habib Husin bin Habib Soleh bin Husin Alidus, Kampung Pulau Jatinegara sini. Dua, Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Atos, Kabupaten Empang Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan duduk Pak. Geser ini. Duduk ini, ya, digeser. Duduk. Nah, duduk. Ini Pak, minum lagi Pak. Jadi, mudah-mudahan ya, Pak Nana ini sekali datang saja ya, sekali datang sembuh. Allah berikan semua seperti itu ya, karena usia juga jauh-jauh datang dari Sukabumi kemarin ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan secepatnya gitu ya. So, gimana Pak tadi rasanya habis mandi gimana? Gimana sih Pak Haji? Ya. Saya hampir sebulan belum pernah mandi. Hah? Belum pernah mandi. Hanya wudhu aja. Wudhu aja. Wudhu pun masih gemeter, kedinginan ya. Ya wudhunya kedinginan ya. Iya. Wudhunya udah kedinginan ya. Ya hampir sebulan apa baru mandi. Oh, sebulan nih Mam. Ya berarti kok duk. Kok. Maaf Pak, saya nggak mau tanya, emang ini ada Gini. Saya mau tanya dulu, ya ntar nanya gantian. Ini karena live, langsung seluruh dunia melihat. Ya, nggak usah takut. Tapi Bapak jadi ngetok jadinya. Tapi Bapak harus yakin sama ayat Allah, karena yang menyembuhkan kan saya bilang tadi Allah. Yakin saya harus sembuh ya Allah. Saya tidak akan mati terkena santet ya Allah, kecuali atas ridhomu ya Allah. Saya begitu, kalau nggak saya udah mati deh kapan-kapan.
Saya pernah berapa kali mau disantet, pernah, bosan malah, bukan pernah lagi bosan, kayak gitu. Jadi tanamkan di hati kita, kan Bapak belajar deh. Ya mohon maaf, Bapak mungkin lebih tua dari saya ya, saya minta maaf. Umur. Ya jadi gini, saya punya guru ngaji dulu, ya sekolahnya di Riyadh. Beliau itu umurnya 25 tahun. Umur saya waktu itu 38 tahun. Itu dari beberapa guru ya, dari beberapa guru. Salah satunya ada guru yang termuda, guru saya. Ya kita hormati kan guru. Guru biar tua, biar ganteng, biar jelek, ya kan, biar cakep, biar apa, ya kan, kita hormati. Karena Allah adil. Allah memberikan ilmu itu kepada siapapun, tidak pandang bulu, mau agama apapun, mau apa kayak. Nah, itu. Jadi kita, jadi sebulan ini, kalau sebulan berarti sama juga pas Bapak sakit juga ya. Ya kan udah hampir sebulan ya. Kalau lebih, jadi pas sakit itu udah nggak pernah mandi lagi sebulan ya. Iya. Tapi sekarang mandi gimana Pak? Ya masih waktu banyak dingin, sekarang enggak gitu. Ya kan harusnya kamu kumat gitu, aku gitu lagi harusnya kan ya. Ya kan? Namanya sakitnya orang meriangnya bukan meriang kayak gejala tipes, bukan. Ulang ini putar gini Pak ya. Ya, tadi mau ngomong apa Pak? Silakan. Maaf saya. Emang ini sebagian ada penyakit. Bapak mah jangan minta maaf sama saya. Bapak mah nggak punya salah sama saya, gitu. Ya, kan, iya istilahnya gitu. Ini kan lebih tua, lebih berharga daripada saya gitu. Wah Tuhan Bapak umur, saya mudaan, saya masih muda saya mah. Ya, saya di akhir umur saya enggak lah saya masih muda Pak. Di atasnya 54, di bawahnya 45. Maksudnya gini. Ya, silakan. Ya sambil bercanda ya Pak, karena jujur saya ini masih ngos-ngosan, masih capek gitu loh. Jadi sambil santai ya. Maaf saya juga. Tapi dari mukanya juga kelihatan beda Bapak mukanya. Lebih terang, lebih bercahaya, lebih ini dengan keberkahan ayat Allah. Ya, ayat Allah dan sholawat dan asmaul husna. Nah, gimana Pak, silakan. Maksud saya begini, apakah ada penyakit pikiran orang ya segitu aja selangkahnya. Gini Pak, saya kasih waktu Bapak sampai besok sore ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa? Kalau besok Bapak tidak kambuh lagi, berarti insya Allah Bapak sembuh total. Amin. Atas izin Allah. Amin. Bukan saya yang hebat. Kayak saya bilang, kalau saya Bapak sembuh, gara-gara dokter itu hebat, gara-gara itu saya hebat. Ya, bukan. Itu ucapan yang sirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang Maha Penyembuh. Itu tadi firman Allah surah Al-Isra, itu ayat Quran. Jadi melalui dokter itu, anak saya sembuh melalui dokter itu. Alhamdulillah ya Allah. Oh, melalui Bang Haji Ridwan Oboy, ya kan sembuh, ya, alhamdulillah atas izin Allah, kan? Nah, kenapa saya tidak mau ngomong? Siapa orang yang ini? Saya curiga sudah ada, saya curiga sudah ada, saya sudah ada curigaan. Di dalam Islam, curiga itu boleh, yang nggak boleh nuduh. Di dalam hukum undang-undang Indonesia pun tidak boleh kita menuduh. Juga namanya kita disebutnya praduga tak bersalah. Karena belum ada bukti-bukti yang konkret, belum ada bukti-bukti A1 yang benar-benar. Ya, gitu. Wah, A yang nyantet, si B yang nyantet, si C, nggak bisa. Maka Indonesia ini belum ada undang-undang santet dan teluh. Dibikin tapi belum disahkan. Ya, pemerintah harusnya kalau mau bikin undang-undang itu boleh, tapi panggillah mantan-mantan dukun santet. Kayak saya mantan dukun santet, Pak. Demi Allah saya mantan dukun santet, bukan nggak bisa, Mas. Mantan. Demi Allah, demi Allah. So, sumpah saya. Jadi
pemerintah harus mengundang bukan ulama saja, tapi orang-orang yang memang di bidang ilmu hikmah, di bidang ilmu persantetan, perteluhan, undang semua yang sudah pada tobat, gitu kan? Ya, contohnya kayak teroris, mantan teroris yang sudah tobat dipanggil, ya kan? Gimana nih menjadi teroris, kenapa? Menjadi kenapa? Gitu. Tuh, kumpulkan tuh di DPR khususnya. Mantan-mantan dukun santet yang pernah nyantet, kan gitu. Oh ini istilahnya seperti itu. Lalu, kenapa saya tidak mau bicara? Saya kalau belum ada bukti saya tidak mau bicara. Kedua, ya, saya kasih waktu Bapak sampai besok sore. Kalau memang ada Bapak sembuh, nggak kumat lagi, nggak ini lagi, ya Bapak nanti ngomong sama saya akan ngomong. Dan tapi itu pun saya nggak mau ngomong si A, si B, si C-nya, saya nggak mau. Karena begini Pak ya, kalau siapapun orangnya, Bapak datang ke 10 spiritual paranormal, ya, 20 ke Bapak. Nanti yang ngomongnya beda-beda Pak, macam-macam. Oh Bapak, jangan sama anu, diguna-guna sama anu, ditelu sama anu, pusing Pak, bingung. 10-10-nya orang beda ngomongnya. Sekarang ini bukan itu yang kita cari. Bagaimana supaya sembuh dan dukun santetnya supaya tobat dan sadar. Kalau dia tidak tobat dan sadar, hanya Allah yang menghukum. Biar Allah yang menghukum. Al-Fatihah. Sudah seperti itu Pak. Jadi gak main-main. Ya, itulah Pak. Jadi istilahnya apa tuh namanya? Kalau Bapak nanya siapa ini nanti atau bagaimana kita lihat besok. Kalau Bapak sembuh udah nggak ini lagi, nah, ya berarti memang ada yang ngeluh atau santet. Siapa ya? Di mana Allah aja. Ya. Gitu. Allah yang maha membalas. Di sini kayak sembuh aja. Iya, iya. Jangan Gitu, Pak. terulang lagi. Bapak sini Pak, berdiri Pak. Ngarep sini Pak. Gini. Turunan dikit, munduran dikit. Munduran dikit. Ya, tuh. Baca di hati Allah, melam. Di hati bacanya Allah terus. Jangan mangut-mangut, udah diam aja Bapak. Pokoknya. Ingetin lafaz Allah sini. Allah. Jangan manggut dari hati baca Allah. Mudah diam jangan. Terus di hati. Lidahnya ke atas sedikit. Terus. Allah. Balik, Pak. Terus lagi baca, maju. Baca terus Allah. Allah. Harus ini Pak. لا تستطيع محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة النبي الله الفاتحة
yang ngerukyah perempuan jangan lupa ya pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan ya. Kalau laki nggak apa-apa ya, jangan pakai sarung tangan ya, menjadi fitnah ya, kita pegang sini jadi ini ya, jangan lagi kalau kita ada wudhu ya, jadi batal wudhunya nanti gitu ya. Nah ini Pak, ada ilmu hikmah yang saya ijazahkan kepada Bapak, dan ada sholawat Maulana yang Maulana ini saya ijazahkan kepada Bapak. Bapak harus membacanya ya, membaca santai aja bacanya ya, Bapak baca santai aja. Dan kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu, dan dibantu juga dengan sholat hajat ya Pak ya. Dan kalau nanti Bapak baca sholawat itu ya dibarengin. Ini ada bacanya yang 33 kali, ada 1000 kali, terserah, bebas Bapak. Salat. Ya, bersolat, ya, kita sholat ya. Kalau bisa lagi, masih kuat puasa nggak Pak? Kuat ya, kayak puasa Ramadan. Ya. Kalau puasa Ramadan nanti boleh Bapak puasa nanti Selasa, Rabu, Kamis. Puasanya. Puasanya hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, nanti kalau Bapak lagi puasa ada reaksi apa-apa, Bapak diam aja, zikirnya terus. Ada yang menyerang lagi, ada ini, insya Allah berbalik. Tuh, jadi saya kasih kuncinya. Saya obatin tapi saya juga kasih kuncinya. Tapi kalau buka bebas. Bebas Pak, bebas buka maghrib aja. Mau sahur juga boleh sahur. Ya, jadi gini, Bapak niatnya puasa hajat, untuk puasa hajat sehari karena Allah Taala. Nanti sahurnya jam berapa saja. Nah, mulai puasanya itu kapan? Subuh, azan subuh. Ya. Nah, mulai Ya. sampai maghrib kan buka, dah. Boleh bukanya dengan yang bernyawa maupun tidak dengan yang bernyawa. Silakan, bebas. Tapi kalau bisa jangan yang bernyawa. Tapi bukan puasa muti ya Pak. Kalau muti itu nasi putih sekepal sama air putih segelas. Udah Bapak udah paham lah, dulu lah, ya kan. Nah, soal amalkan ini Pak. Ya, diamalkan. Saya ijazahkan kepada Bapak. Ya, ini saya ijazahkan. Bapak terima ya ijazah ini. Semoga hikmah dan sholat ini manfaat dunia dan akhirat. Semoga Bapak diberikan kebahagiaan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin ya Pak ya. Bapak terima ya Pak ya. Ikhlas Bapak terima ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Bapak kalau nanya siapa si A, si B, si C, makanya murid-murid saya yang belajar di sini ya maupun yang di luar negeri, saya tidak boleh bilang bahwa ini kena guna-guna, kamu kena guna-guna, semua yang sakit kena guna-guna, banyak kagak, habis duit orang dah, ya kan, mobil 2, habis 2, bilang guna-guna, tapi bayarnya enggak, nah itu yuk, jangan kan ya, Biar sembuh aja. dia sembuh, nah jadi, insya Allah saya akan kasih tahu bahwa ini guna-guna atau bukan atau santet atau telur, insya Allah. Yang penting sembuh dulu. Kalau udah sembuh, saya ngomongnya juga enak. Dan kenapa saya tidak membongkar siapa orangnya? Karena nanti saya jadi suuzon, jadi dosa Pak. Jadi hati saya ini nanti jadi mengajarkan kepada Bapak, oh bahwa si Tuti, si Tommy, si ini, si A, si nggak boleh. Nah, nanti Bapak curiga. Padahal dia enggak. Padahal dia lagi sholat, gitu. Dosa, Bapak dosa, saya apalagi jadi dosa, gitu Pak. Ya, gitu. Dan ya, Bapak kemarin berobat, ya atas petunjuk Allah hakikatnya, ya, dan belajar, ya, gitu. Dan mau belajar, ya mungkin Allah kasih teguran karena Allah sayang sama kita, gitu aja. Kita kembalikan kepada Allah aja deh. Ya kan aja ya siapapun ini ya saya curiga adalah yang saya curigai ya saya ada nanti saya bicara dan saya ngomongnya nanti kalau udah baik besok mudah-mudahan ya jadi kalau ada apa-apa Pak telepon saya ya kamu telepon kamu mau Bapak terus ya besok satu adik saya lagi ini
Coba minta air solawat. Air solawat sini. Kasih aja. Tangannya sini. Tuh, air solawat. Aduh. Kamu jangan sini, kamu. Solawat, Pak. Saya campur dengan ini air bibit. Air bibit ini sudah berumur dari tahun 90 pas saya pulang haji sampai sekarang, Pak. Ini air bibit. Nah, kemarin 2013 umroh, terus kemarin 2020 umroh lagi. Nah, ini air bibit ini. Disebut air bibit ini nggak boleh habis ya, Pak. Iya. Bapak nanti di rumah kalau beli teko ada duit ya, Pak? Hah? Ada ya? Oh iya, ada ya. Campur ya. Ya. Habis campur. Ya, jadi nanti pulang ini air bibit ini Bapak campurkan ke dalam teko itu. Ya, biar plastik biar kelihatan maksudnya. Ini kalau setengah, ini kalau itu tekonya teko yang ketutup semua kayak begini, kayak gelas gini, gak kelihatan. Ntar udah wah itu habis gitu, ya kan? Jangan jadi tuang, ini Pak ya. Oh. Ini nanti berpulang ya Pak ya. Iya. Terus Bapak ada yang mau tanyakan nggak? Udah ya. Nanti bacanya itu apa namanya? Ini air, jangan lupa ya. Nanti ini kalau diminum juga nggak apa-apa. Siapa aja yang minum boleh. Siapa yang sakit di rumah boleh siapa aja. Tetangga kayak siapa kayak ya kucing kausan kasih minum, ayam sakit kasih, ya siapa aja boleh. Pokoknya ayat Allah bebas Pak. Ya itu ini minum lagi ya Pak ya. Bapak ini dikit aja. Ya Bismillah. Pagi setengah pokoknya tambahin. Makanya ini saya kasih ininya, mereknya ya. Tambahin selamanya deh ya. Buat siapa aja. Bapak yang mau tanyain? Ada ya. Jadi setelah live ini si Bapak saya kasih itu tahu Koca nanti ya. Jadi saya kasih tahu caranya ya setelah live ini. Karena itu jujur Pak, itu rahasia perusahaan saya Pak. Ya. Itu rahasia perusahaan saya. Rahasia yang mana di situ itu rahasia-rahasianya yang akan dibuka kepada Bapak, kunci-kuncinya gitu Pak ya. Jadi biar yang menonton ini kalau dia nggak belajar, biar mencontoh, biar minta ijazah langsung kepada saya, tidak nyontek doang fotokopi gitu ya gitu. Jadi insyaallah kalau bisa mungkin ada yang mau bertanya. Nggak ada. Lu 2 hari hadir Ya. Dari mana aja yang hadir? Di mana? Yang di luar ada? Yang di luar negeri, Indonesia ada nggak? Ahmad dari Turki. Oh ya, alhamdulillah Ahmad Turki. Ya. Turki mana nih? Turki luar negeri apa Turki Turunan Kidul Sukabumi? Sukabumi nggak ada Turki Turunan Kidul. Dari Asia Karwa Saudi hadir Bang. Oh, alhamdulillah. Saudi ya. Alhamdulillah barakallah. Barokah ya. Semoga TKI kita Indonesia ya di luar negeri semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, bahagia dunia dan akhirat ya. Semoga kita bisa jumpa di Indonesia. Ya. Saya kagum waktu dulu tim pemburu hantu mau nanya bedanya, datang langsung sama privat jarak jauh apa ada yang beda? Ya, begini. Bedanya jawabannya cuma mudah dan gampang. Ya, bedanya apa? Jarak jauh dan datang. Kalau jarak jauh dengan video call,
Sama aja kan ngelihat muka abang ya. Ini masih ada berapa orang nih, masih ada 6 orang yang abang ini. Abang mohon maaf ya karena ini malam tadi mau ngajar, kemarin juga ngajar ada Ustadz Ujang. Sekarang mau ngajar ada pasien ya kan. Nah jadi agak telat nanti belajarnya ya apa-apa. Yang penting sudah ada yang abang kasih, yang abang kirim kan. Nah, gitu. Jadi bedanya apa? Bagi abang tidak ada bedanya sebenarnya. Bedanya cuma pakai video call aja bedanya. Kenapa? Karena Allah menurunkan ilmu itu kepada manusia tidak pandang bulu kan. Siapa saja. Belajar jarak jauh bisa nggak bang? Bisa. Bisa banget. Kenapa? Karena Allah adil. Allah adil kepada hambanya. Siapapun yang mau belajar akib, berani dan tegas, bismillah. Itu. Ya. Ada yang hadir lagi atau ini? Amirul Ridzuan, Malaysia hadir, salam serantau. Oh, Malaysia ya. Yang nonton berapa? 2 juta. 2000. Hah? 2. Oh, 2 juta. Alhamdulillah, 2 juta yang nonton. Terus? Bang, kalau meminta ijazah berupa amalan caranya bagaimana? Ya, nanti WhatsApp abang aja di 08128 94 kali 68 ya. Ya, 08 nanti dilihat di itu di deskripsinya ya, dilihat ada nomor abang. 08128 94 kali 68. Ya, abang berharap mudah-mudahan dukun santetnya atau dukun telunya menonton juga, senang YouTube biar ngelihat ya, biar berhadapan nanti malam atau kapan kita berhadapan melalui gaib jarak jauh, melalui gaib ya. Karena menyerang dukun santet itu tidak hanya dengan jarak dekat atau datang atau apa, jarak jauh juga bisa banget. Makanya ada bola api, dua macam-macam gitu ya. Seperti abang kalau di Jeruk Purut juga itu ngasih pelajaran ya, potong kambing di Jeruk Purut, ziarah ke makam wali Allah, mohon kekuatan ilmu lahir dan batinnya dari Allah kan gitu, ngantem gitu, biar sadar dan tobat itu bisa. Jadi gini ya, kalau ada yang bilang nggak bisa, kalau yang bilang nggak bisa bohong. Tidak, salah kalau ada yang bilang begitu. Kenapa? Ya, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya dan doanya. Oh, Bapak berobat kemarin kesana kemari belum sembuh. Mungkin Allah belum kasih sembuh satu. Kedua, mungkin caranya berbeda. Ya, mungkin Allah, mungkin kekuatannya berbeda. Pengalamannya berbeda. Nah, di situ. Ya, di situlah hanya Allah berikan, mudah-mudahan Bapak ketemu saya yang pertama dan penyakit Bapak hilang sampai seterusnya selamanya. Bapak juga saya kasih pengunciannya. Bapak saya kunci badan Bapak dan saya kasih bacaannya dan begitu. Dan itu Bapak harus amalkan. Itu amanah dan ijazah dari saya. Kalau Bapak masih mau hidup, ya gitu. Kalau mau mati konyol ya terserah deh, ya enggak, kan begitu. Ya kita jangan sia-sia hidup mati konyol namanya kan ya. Ada dari mana lagi hadir Pak? Ababil Palembang hadir bang. Ya, alhamdulillah. Dan Ababil bisa kumpul lagi di sini, hadir lagi di sini ya. Ababil panjang umur sehat, biar ilmunya manfaat. Ya. Mungkin nanti sebentar ini kita break dulu ya, ambil ke gambar ini aja, gambar sini. Mungkin nanti ini mau pulang ya, masih mau nunggu apa mau pulang? Hah? Ya karena tadi maaf karena kita mobil travel, Iya. pulang, Oke, ya. juga kemudian bukannya enggak. Ya. Terima kasih Saya juga. Semoga pertemuan saya ini Amin. ada Bang Haji Amin. dikabul oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak juga sembuh ya Pak. Untuk diamalkan yang saya kasih. Ya nanti Bapak bisa bacaan itu baca biasa aja, bacanya ya berapa kali terserah Bapak, bebas. Dan sholawat dibaca setiap hari. Ya itu sholawat itu
kegunaannya banyak sekali dan ayat Allah itu banyak sekali. Yang saya kasih itu rahasia Pak. Ya kalau Bapak mau menurunkan kepada anak boleh, tapi kalau ke orang lain jangan dulu. Ya tapi kalau Bapak menjadi spiritual, menjadi dukun, praksi boleh belajar lagi sama saya, datang lagi kemari, begitu. Karena jujur, yang belajar dengan saya itu kebanyakan orang-orang yang pernah kena santet, kena teluh. Anaknya, bapaknya, ibunya, saudaranya, itu banyakan yang seperti itu, Pak. Rata-rata seperti itu. Dan ini belajar saya Bang Haji, mau kayak Bang Haji gitu kan, kayak saya berat, saya bilang ujiannya ya biar tidak, ya paling tidak kamu berjuang dulu. Berjuang buat keluarga, diri sendiri, keluarga, baru orang lain. Gitu ya, karena perjuangan saya itu suka dan duka berat sekali selama 36 tahun. Ya, Bapak berobat aja capek kan? Ya kan? Sono belum baik, ya. Sama. Orang berguru juga begitu. Sana kemari, sana kemari. Sampai nyebrang pulau saya. Luar negeri, Iya. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, Nggak ada. yang hadir aja ya. Ya cukup aja. Kita berapa lama kita? 1 jam. 1 jam cukup lah. Abang juga jujur lagi capek sebenarnya, baru pulang dari Cirebon 1 jam, setelah capek karena macet. Ya kan dan juga ada longsor juga di jalan kan. Tapi karena ini kewajiban, biar capek bagaimana, karena kewajiban ya menolong orang itu ya kewajiban, makanya kita tetap ya biar lelah, biar capek kita bismillah, karena orang sembuh insya Allah kita pun dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Saja kita tutup aja ya, karena nggak ada ya saja para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan murid-muridku. Ya, mari kita tutup dengan doa, ya, jaminkan, ya, dengan doa. Nanti yang mau bertanya sama abang di WhatsApp aja, yang tanya WhatsApp dan miss call ya, handphonenya di 08128 9-nya 4 kali 999968. Ya banyak kok, lihat aja di apa deskripsi ngomong sih. Deskripsi. Komen aja juga ada, komen di komen ada. Di komen ada ya, di komen ya. Allah ya, kita doa. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa ya. Kita aminkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa min al-afrad wa diyaiha wa qatil arwahi wa gidaiha wa washabihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdana wa shifaiha wa min al-afrad wa diyaiha wa qatil arwahi wa gidaiha wa washabihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sil asrar wa tilagil ahya min tayyib bil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa lil athhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibtali wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kubul. Ya, kurang lebihnya Bang mohon maaf lahir batin. Apabila ada kekurangan, apa kata-kata yang salah, datangnya dari Allah, dari abang sendiri ya, karena kekurangan abang dan abang masih belajar, tetap belajar sampai mati, tetap kita belajar. Apabila ada kata-kata yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis taklim dan zikir, Ridwan. Allahu Akbar.